Kami dari kelompok 5, kelas 10 IPA 2 akan mempresentasikan History Tour of Sujindo dari Kerajaan Majapahit. Saya Aziza Zalika. Saya Cindy Satira Rahman. Saya Damar Raffi Aristo. Saya Rizky Sumar Romansyah. Saya Talita Nuraini. Saya Fia Safia Solihah. Saya Maisabila Azhara, nomor absen 20. Kerajaan Majapahit adalah sebuah kemarajaan yang berpusat di Sungai Brantas, Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya menjadi kemarajaan raya yang menguasai wilayah yang luas di Nusantara pada masa kekuasaan Hayam Wuruk yang berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Status kerajaan Majapahit yaitu kemarajaan. Ibu kotanya di Mojokerto pada masa Raden Wijaya, Trawulan pada masa Jaya Negara, Kediri pada masa Giri Sawangan. Bahasa yang umum digunakan yaitu Jawa kuno, Kawi, Sanskerta. Agamanya yaitu Siwa Buddha, Kejawen, dan Animisme. Pemerintahannya yaitu monarki. Sri Maharaja atau raja-raja yang pernah ada di kerajaan Majapahit yaitu pada tahun 1293 sampai 1309 ada Raden Wijaya. Pada tahun 1309 sampai 1328 ada Jaya Negara. 1328 sampai 1350 Tribuana Wijaya Tunggadewi. Pada tahun 1350 sampai 1389 itu Hayam Wuruk. Pada tahun 1389 sampai 1429 ada Wikramawardhana. Pada tahun 1429 sampai 1447 dipimpin oleh Sugita. Pada tahun 1447 sampai 1451 dipimpin oleh Kertawijaya atau Brawijaya I. Pada tahun 1451 sampai 1453 dipimpin oleh Raja Sawardhana. Pada tahun 1456 sampai 1466 dipimpin oleh Giri Sawardhana. Pada tahun 1466 sampai 1474 dipimpin oleh Singhawitra Mawardhana. Pada tahun 1474 sampai 1498 dipimpin oleh Girindarawardhana atau Brawijaya V. Sejarahnya pada penobatan Raden Wijaya pada tanggal 10 November 1293. Invasi Kesultanan Demak pada tahun 1527. Sejarah mengenai kemarajaan Majapahit masih menjadi salah satu subjek penelitian yang menarik untuk dibahas dan ditelusuri lebih jauh lagi. Sumber utama yang digunakan oleh para sejarawan diantaranya adalah Paratan atau Kitab Raja-Raja dalam bahasa Kawi dan Nagarakatagama dalam bahasa Jawa kuno. Paratan menceritakan Ken Arok atau pendiri dari Kerajaan Singasari, namun juga memuat beberapa bagian pendek mengenai terbentuknya Majapahit. Sementara itu, Nagarakatagama menggunakan puisi Jawa kuno yang ditulis pada masa kemasan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk. Kakawin Nagarakatagama pada tahun 2008 diakui sebagai bagian dalam warisan ingatan dunia atau Memory of the World Program oleh UNESCO. Selain itu, terdapat beberapa prasasti dalam bahasa Jawa kuno maupun catatan sejarah dari Tiongkok dan negara-negara lain. 1. Candi Tikus. Candi Tikus adalah sebuah peninggalan dari kerajaan yang bercorak Hindu yang terletak di kompleks Trawulan, tepatnya di Dukuh Dinuk, Desa Temon, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nama tikus hanya merupakan sebutan yang digunakan masyarakat setempat. Konon, pada saat ditemukan, tempat candi tersebut berada merupakan sarang tikus. Yang kedua, kitab Suta Soma merupakan peninggalan sejarah dalam bentuk karya sastra dikarang oleh M.P. Tantular pada abad ke-14. Kakawin ini ditulis pada masa keemasan kerajaan Majapahit di bawah kekuasaan Prabu Hayam Wuruk. Diperkirakan kitab Suta Soma diubah antara tahun 1365 dan 1389 karena usianya lebih muda dari kitab Nagarakatagama yang selesai ditulis pada 1365. Yang ketiga adalah Prasasti Sukamerta, juga dikenal sebagai Prasasti Raden Wijaya, adalah prasasti yang bersangka tahun 1208 Saka atau 1296 Masehi. Prasasti ini berisi tentang penganugerahan Sima kepada petinggi desa Sukamerta yang telah membantu pelarian Raden Wijaya hingga sampai ke Sumeneb untuk bertemu Arya Wiraraja. 4. Situs Trawulan adalah kawasan kepurbakalaan dari periode klasik sejarah Indonesia yang berada di Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto, Jatim. Berbagai temuan yang diangkat di sini menunjukkan ciri-ciri
pemukiman yang cukup maju. Berdasarkan kronik, prasasti, simbol, dan catatan yang ditemukan di sekitar kawasan tersebut, diduga kuat situs ini berhubungan dengan kerajaan Majapahit. Yang kelima yaitu Prasasti Kudadu, merupakan prasasti peninggalan zaman Majapahit yang berangka tahun 1216 Saka atau 1294 Masehi, yang menyebutkan tentang pemberian anugerah Raja Kertajasa Jayawardana kepada pejabat desa Kudadu berupa penetapan desa Kudadu sebagai sima. Yang keenam yaitu celengan. Celengan banyak ditemukan di situs Trawulan, ibu kota kerajaan Majapahit. Pembuatan celengan telah berkembang antara abad ke-13 dan 15. Celengan yang pernah ditemukan terdiri dari 3 bentuk: manusia berupa anak kecil, binatang, babi atau celeng, domba, kura-kura, dan gajah, dan yang terbanyak berupa guci. Menurut arkeolog Supratikno Raharjo, dalam tradisi menabung dalam masyarakat Majapahit telah pendahuluan terhadap celengan di Trawulan. Kehidupan sosial Majapahit antara lain mengenal kasta, yaitu kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kasta lapisan terbawah dalam Majapahit yaitu Candela, Mleca, dan Tuca. Bidang sastra dan budaya berkembang pesat. Kehidupan agama berkembang agama Hindu, Shiva, dan Buddha. Urusan keagamaan di Majapahit diserahkan ke Dharmada Yaksa. Kehidupan politik berpolitik dengan baik, bertangga dengan kerajaan lain dengan baik. Politik dalam Majapahit berjalan dengan lancar serta teratur. Kehidupan ekonomi Majapahit, adanya sektor agraris dan maritim. Kehidupan sosial Majapahit antara lain mengenal kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Menurut catatan Wang Taiwan, pedagang Tiongkok komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, dan burung kakatua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, catatan Odorico da Pordenone, biarawan Katolik Roma dari Italia yang mengunjungi Jawa pada tahun 1321 menyebutkan bahwa istana Raja Jawa penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Kemakmuran Majapahit diduga karena dua faktor. Faktor pertama adalah kesuburan lahan di lembah Sungai Brantas dan Bengawan Solo di dataran rendah Jawa Timur Utara mendukung pertanian padi. Pada masa jayanya, Majapahit membangun berbagai infrastruktur irigasi sebagian dengan dukungan pemerintah. Faktor kedua adalah pelabuhan. Pelabuhan Majapahit di pantai utara Jawa yang berperan penting sebagai ekspor-impor serta transit bagi komoditas rempah-rempah dari timur atau Maluku. Pajak yang dikenakan pada komoditas rempah-rempah yang melewati Jawa merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit. 2. Nagara Kretagama menyebutkan bahwa kemasyhuran penguasa Wilwatikta telah menarik banyak pedagang asing, di antaranya pedagang dari India, Khmer, Siam, dan Tiongkok. Pajak khusus dikenakan pada orang asing, terutama yang menetap semi-permanen di Jawa dan melakukan pekerjaan selain perdagangan internasional. Majapahit memiliki pejabat sendiri untuk mengurusi perdagangan dari India dan Tiongkok yang menetap di ibu kota kerajaan maupun berbagai tempat lain di wilayah Majapahit di Jawa. Selama era Majapahit, hampir semua komoditas dari Asia ditemukan di Jawa. Ini dikarenakan perdagangan laut ekstensif yang dilakukan oleh kerajaan Majapahit yang menggunakan berbagai jenis kapal, terutama jong untuk perdagangan ke tempat-tempat yang jauh. Mahuan atau penerjemah Cheng Ho yang mengunjungi Jawa pada tahun 1413 menyatakan bahwa pelabuhan di Jawa adalah memperdagangkan barang dan menawarkan layanan yang lebih banyak dan lebih lengkap daripada pelabuhan lain di Asia Tenggara. Kekuasaan Majapahit mengalami kemunduran setelah Hayam Wuruk IV pada tahun 1389. Penyebab runtuhnya kerajaan Majapahit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor runtuhnya Majapahit dipengaruhi dua faktor sebagai berikut. Faktor internal. Faktor internal keruntuhan kerajaan Majapahit yaitu konflik perebutan tahta. Konflik perebutan tahta Majapahit berlangsung setelah Hayam Wuruk IV pada tahun 1389 Masehi. Faktor perebutan tahta ini melibatkan Bre Birabuni, anak selir Hayam Wuruk, dan Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan tahta menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan kerajaan Majapahit. Adanya perang Paregreg. Konflik perebutan tahta pada perkembangannya berubah menjadi perang besar yang dinamakan dengan perang Paregreg.
Perang Paregreg yang berlangsung pada tahun 1404 hingga 1406 sangat merugikan bagi aspek ekonomi, sosial, dan politik Majapahit. Tidak ada penerus handal. Faktor runtuhnya Majapahit lainnya adalah tidak ada penerus. Setelah Hayam Wuruk wafat, Majapahit tidak memiliki sosok raja yang cakap untuk mengelola daerah kekuasaan Majapahit yang sangat luas. Banyak negara vasal yang melepaskan diri dari Majapahit. Krisis sosial ekonomi dan politik di pusat Majapahit mengakibatkan negara-negara vasal atau bawahan Majapahit memerdekakan diri. Negara vasal menganggap bahwa Majapahit sudah tidak lagi mampu untuk memberikan keuntungan maupun perlindungan terhadap wilayah kekuasaan mereka. Hal ini menyebabkan Majapahit perlahan tidak memiliki kawan. Faktor eksternal. Faktor eksternal runtuhnya kerajaan Majapahit yakni pengaruh Islam yang kuat di wilayah Majapahit. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu, Jawa, dan Timbulnya Negara-Negara Islam di Nusantara 2005, karya Slamet Muljana, menguatkan kekuatan Islam pada awal abad ke-15 Masehi mampu meruntuhkan ekstensi Majapahit. Islam mampu mengubah pola pandangan masyarakat Jawa ke arah modern yang identik dengan pembaharuan. Serangan dari Kerajaan Demak. Pada tahun 1475, Raden Patah mendirikan Kesultanan Demak yang berpusat di Demak, Jawa Tengah. Dengan dukungan dari ulama Jawa, Kesultanan Demak menyerang sisa-sisa kekuatan Majapahit di Jawa Timur. Munculnya pusat perdagangan di Malaka. Kemunculan pusat perdagangan di Selat Malaka menyebabkan ruang gerak perdagangan maritim Majapahit semakin sempit. Hal tersebut berpengaruh terhadap turunnya pendapatan Majapahit dari sektor perdagangan. Sumpah Gajah Mada yang saat ini disebut sebagai Sumpah Palapa. Lamun huus kalah Nusantar isun amukti palapa. Amun kalah ring gurun. Ring Seran, Tanjung Pura, Ring Haru, Ring Pahang, Dompo, Ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, Suman, Isun, Amukti, Palapa. Ringkasan materi. Kerajaan Majapahit. Kerajaan di Jawa Timur Indonesia. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Raja Hayam Wuruk, berkuasa dari tahun 1350 hingga 1389. Kasta, Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Peninggalan kerajaan. 1. Candi Tikus. 2. Kitab Sutasoma. 3. Prasasti Sukamerta. 4. Trowulan. 5. Prasasti Kudadu. 6. Celengan. Hasil sumber daya alam atau ekonomi. Komoditas ekspor Jawa pada saat itu ialah lada, garam, kain, burung kakatua, mutiara, emas, timah putih dan timah hitam, perak, dan tembaga. Faktor runtuhnya Majapahit. Ada faktor internal, yaitu konflik perebutan tahta, adanya perang Paregreg, tidak ada penerus handal, banyak negara vasal yang melepaskan diri dari Majapahit. Dan ada juga faktor eksternalnya, pengaruh Islam yang kuat dan munculnya pusat perdagangan di Malaka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.